Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Shalom. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Rongkas dengan NIM A11211111. Di sini saya akan memaparkan materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk pada materi berikut. Yang pertama, analisis klausa berdasarkan kategori frasa yang menjadi unsurnya. Unsur kategori klausa dapat digolongkan menjadi 5 bagian, yaitu frasa nomina, frasa kata kerja, frasa adjektif, frasa bilangan, dan frasa depan atau frasa proposisi. Frasa-frasa inilah yang berfungsi mengisi unsur fungsional klausa. Yang kedua, pengertian kalimat, jenis kalimat berdasarkan jumlah frasa atau struktur gramatikal kalimat tunggal. Pengertian kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Jenis-jenis kalimat berdasarkan jumlah frasanya. Yang pertama, kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya berdiri dari satu klausa yang berbentuk dari satu pola. Yang kedua, kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari 2 atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan. Kalimat majemuk ada 3. Yang pertama, setara. Terdiri dari klausa-klausa yang memiliki hubungan setara. Yang biasanya digunakan pada kalimat majemuk setara adalah konjungsi koordinatif seperti dan atau tetapi, sedangkan, lalu, dan kemudian. Yang kedua, bertingkat. Jenis kalimat yang memiliki anak kalimat dan induk kalimat. Yang ketiga, campuran. Jenis kalimat yang merupakan gabungan dari kalimat setara dan kalimat bertingkat. Yang ketiga, kalimat berdasarkan pola subjeknya. Yang pertama, kalimat positif. Yang kedua, kalimat negatif. Berikutnya, berdasarkan pengucapannya. Ada 2, yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung yang diucapkan seseorang secara langsung atau merupakan kutipan yang sama persis dari yang diucapkan tanpa diubah sedikit pun. Yang kedua, kalimat tidak langsung. Kalimat yang menceritakan kembali ucapan seseorang dan tidak mengutip secara keseluruhan ucapan tersebut. Yang keempat, berdasarkan penyajiannya. Yang pertama, kalimat klimaks terbentuk jika kalimat tersebut disusun dengan diawali oleh anak kalimat dan diakhiri oleh induk kalimat. Yang kedua, kalimat yang berimbang disusun dalam bentuk kalimat majemuk setara dan majemuk campuran. Yang ketiga, kalimat yang melepas terbentuk jika kalimat tersebut disusun dengan diawali oleh unsur utama dan diikuti oleh unsur tambahan. Baik, yang berikutnya yang kelima, berdasarkan pola subjek predikat. Yang pertama, kalimat inversi. Kalimat inversi memiliki unsur atau pola kalimat yang membentuk pola PSOK, PSO, dan sebagainya. Umumnya, dalam penulisan kalimat inversi selalu beriringan dengan kalimat versi dan merupakan penekanan terhadap makna dari sebuah kalimat. Yang kedua, kalimat versi merupakan kalimat yang penyusunan unsurnya biasa atau sebagaimana mestinya. Berikutnya berdasarkan isi atau fungsinya. Yang pertama, kalimat berita. Kalimat yang isinya menyampaikan sesuatu. Kalimat berita dapat disampaikan secara langsung dan tidak langsung. Yang kedua, kalimat tanya. Kalimat yang isinya berupa suatu pertanyaan mengenai hal. Adapun ciri kalimat tanya, yang pertama, menggunakan intonasi tanya. Yang kedua, menggunakan kata tanya. Yang ketiga, menggunakan partikel tanya kah. Dan yang berikut macam-macam kalimat tanya.
Yang pertama, kalimat tanya biasa, retoris, perintah, tersamar. Berikutnya, kalimat seru. Kalimat yang isinya mengungkapkan kekaguman perasaan, misalnya, aduh, amboi, wah, syukurlah. Berikut kalimat larangan. Kalimat yang berisi himbauan atau larangan agar orang lain menghindari atau tidak melakukan suatu hal. Berikut kalimat perintah. Kalimat yang isinya mengajak orang lain melakukan sesuatu. Ciri-ciri kalimat perintah. Yang pertama, intonasinya keras. Yang kedua, kata yang mendukung isi perintah. Yang ketiga, menggunakan partikel lah. Berikut menggunakan tanda seru. Macam-macam kalimat perintah. Yang pertama, perintah biasa. Yang kedua, permintaan. Yang ketiga, ajakan. Yang keempat, sindiran. Yang kelima, larangan. Berikut kalimat berdasarkan unsurnya. Yang pertama, kalimat lengkap. Kalimat yang struktur kalimatnya tersusun dari beberapa unsur atau bahkan lengkap. Yang kedua, kalimat tidak lengkap. Biasanya kita temukan pada kalimat sapaan atau salam, ajakan, seruan, perintah, pertanyaan, dan lain-lain. Yang keenam, kalimat efektif, hubungan antara klausa koordinatif dan subordinatif. Yang pertama, pengertian kalimat efektif. Kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika si penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan, pesan, perasaan, ataupun pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud oleh pemberi pesan. Berikutnya, hubungan antara klausa koordinatif dan subordinatif, di mana konjungsi koordinatif yang menyatakan hubungan makna penjumlahan, pemilihan, pertentangan, dan pembetulan. Kemudian, konjungsi subordinatif adalah kata penghubung yang bertugas menghubungkan dua buah klausa atau lebih. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.